berpulang. Umat manusia memiliki berbagai ketakutan. Variasi ketakutan yang kita rasakan tergantung dengan getaran yang kita pancarkan. Ada yang takut tidak lulus sekolah, ada yang takut di PHK dari tempat kerja, ada yang takut kehilangan pasangan, dan lain sebagainya. Namun, ketakutan yang paling sering dirasakan oleh umat manusia adalah ketakutan akan kematian. Selama ini umat manusia berpikir bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan. Umat manusia yang berada pada matriks 3D beranggapan bahwa mereka hanyalah sebatas tubuh fisik, di mana ketika kematian datang, maka semuanya akan berakhir. Doktrin ini diyakini sebagai sebuah kebenaran, sehingga mayoritas dari masyarakat begitu ketakutan akan hadirnya kematian. Pengalaman menghadapi kematian pada tubuh fisik adalah sebuah pelajaran yang begitu berharga. Ada orang yang pernah mengalami pengalaman dekat dengan kematian, di mana mereka mengalami koma atau kecelakaan serius, di mana tubuh halus mereka pergi sementara ke alam roh. Pengalaman ini seringkali membawa mereka kepada kebangkitan spiritual, di mana mereka kemudian menyadari bahwa kesadaran mereka sebenarnya tidak terbatas hanya pada tubuh fisik. Mereka yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tubuh fisik mereka setelah mengalami pengalaman tersebut akan merasakan perubahan yang luar biasa di hidup mereka, di mana fokus mereka akan beralih dari kehidupan materi ke pemahaman spiritual. Mereka menyadari bahwa kematian adalah awal dari kelahiran kembali, di mana tubuh halus kita melepaskan bajunya, yaitu tubuh fisik, untuk pergi ke getaran atau dimensi lain yang lebih tinggi. Kesadaran instan akan alam roh yang dialami oleh orang-orang yang hampir mati tidak dialami oleh sebagian besar umat manusia yang berada di bumi. Pengalaman tersebut hanya dialami oleh segelintir orang yang memang memiliki misi tertentu di bumi. Kemudian, bagaimana kita menyadari bahwa kesadaran kita tidak terbatas pada tubuh fisik jika kita tidak pernah mengalami ajal? Jawabannya adalah dengan penerimaan. Pengalaman akan kematian tidak sebatas apa yang kita alami langsung, namun juga bagaimana kita menjadi saksi akan kematian dari orang lain. Jika kita pernah ditinggalkan oleh orang terkasih dalam lingkup terdekat, seperti keluarga, kita akan belajar bagaimana kematian tersebut. Semakin kita melekatkan diri dengan orang yang meninggalkan kita, maka kita akan semakin merasakan kesedihan. Sebagai contoh, ketika kita ditinggalkan oleh ibu, anak, atau saudara kandung kita tidak mengetahui kapan orang yang kita kasihi, bahkan diri kita sendiri, meninggalkan tubuh fisik. Belum tentu orang tua kita akan pergi mendahului kita. Kadang, sang anak bisa mati lebih dulu dibandingkan orang tuanya. Hal ini sudah sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati sebelum kita lahir ke bumi, di mana kita sudah menentukan berbagai pelajaran yang ingin kita alami di bumi. Ketika pelajaran tersebut sudah selesai, maka kita akan kembali ke alam roh untuk beristirahat dan menunggu giliran kita lahir kembali ke alam fisik atau materi. Kesedihan yang dialami oleh orang-orang yang baru ditinggalkan oleh orang terkasih adalah hal yang wajar, di mana memori akan orang tersebut masih terasa begitu segar di benak kita. Penyembuhan akan kehilangan seseorang yang kita cintai tidak akan sama bagi setiap individu. Bagi mereka yang memang terlahir dengan frekuensi yang tinggi, akan melihat bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan, di mana mereka terlihat tidak memiliki emosi, padahal sesungguhnya mereka jauh lebih memahami bagaimana kita seharusnya tidak melekatkan diri kita terhadap drama kehidupan di alam materi. Namun, bagi mereka yang masih berada pada proses perjalanan menyadari diri, menerima kehilangan akan membutuhkan cukup banyak waktu. Kehilangan yang mereka rasakan adalah akibat dari citra yang mereka ciptakan sendiri di pikiran mereka. Artinya, mereka membuat konsep atau ide terhadap orang yang meninggalkan mereka. Sebagai contoh, seorang ibu yang kehilangan anaknya yang berusia belia. Koneksi sang ibu kepada anak begitu kuat karena sang ibu memiliki harapan bahwa sang anak suatu saat akan menikah, membahagiakan orang tua, dan sebagainya. Citra ini adalah ciptaan dari sang ibu, di mana ia telah berimajinasi terlalu jauh akan bagaimana kehidupan sang anak memberikan kontribusi kepada hidupnya sendiri. Namun, ketika ternyata
sang anak pergi mendahului ibunya dari bumi, imajinasi atau citra yang diciptakan oleh sang ibu kemudian hancur, di mana keinginan yang ada di diri sang ibu tidak tercapai karena anaknya sudah tidak ada lagi di bumi ini. Berbagai penyesalan kemudian juga hadir ketika memori masa lalu hadir akibat rasa bersalah yang ia rasakan. Penyesalan ini seringkali hadir akibat kesadaran di mana orang yang ia kasihi tidak lagi ada secara fisik dan tidak adanya lagi kesempatan untuk meminta maaf. Inilah mengapa kita harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Segala sesuatu harus kita landasi dengan niatan baik, karena kesempatan untuk bertemu dengan orang yang kita kasihi begitu langka di alam materi. Untuk bertemu di alam materi dengan jiwa yang sama membutuhkan waktu ratusan tahun. Hal ini adalah akibat begitu kompleksnya jalinan karma antara satu individu dengan yang lain, di mana masing-masing individu memiliki jaring karma dengan banyak jiwa. Sehingga, untuk menciptakan pertemuan antar individu di alam materi membutuhkan perencanaan yang begitu spesifik dan rapi di alam roh. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan memahami sebenarnya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena kematian yang dimaksudkan oleh mayoritas umat manusia saat ini mengacu kepada kematian badan fisik, padahal sesungguhnya kesadaran kita bersifat abadi, di mana kesadaran yang ada di diri kita sekarang hanyalah percikan dari kesadaran tak terbatas Sang Pencipta. Kita hanyalah bagian kecil dari kesatuan dengannya. Ketika kita lahir sebagai manusia di bumi, maka kematian sebagai manusia juga selalu menyertai kita. Maka, kita tidak perlu takut lagi dengan kematian tubuh fisik, karena ini adalah hal yang pasti. Namun, kesatuan kita dengan ayah kita, yaitu Sang Pencipta, bersifat kekal.